Sebagai mahasiswa keperawatan, kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan sphygmomanometer ataupun tensimeter. Sphygmomanometer atau tensimeter biasa digunakan untuk mengukur tekanan darah, baik secara digital maupun secara manual. Nah, ada beberapa prinsip fisika yang digunakan dalam sphygmomanometer ataupun tensimeter. Yang pertama yaitu tekanan. Nah, pada konsep tekanan, tensimeter menggunakan manset yang diisi oleh udara untuk memberikan tekanan eksternal pada lengan. Tekanan ini diukur dan dihubungkan dengan tekanan darah di dalam arteri. Yang kedua yaitu mekanika fluida. Nah, aliran darah merupakan fluida yang mengalir dalam pembuluh darah. Prinsip-prinsip mekanika fluida seperti viskositas dan aliran laminar atau turbulen mempengaruhi bagaimana darah bergerak dan memberikan tekanan pada dinding arteri. Nah, yang ketiga yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida tertutup akan diteruskan tanpa perubahan ke segala arah. Dalam tensimeter, tekanan yang diberikan oleh manset udara diteruskan melalui jaringan dan mencapai arteri, memungkinkan pengukuran tekanan darah. Nah, bagaimana prinsip kerja tensimeter digital? Yang pertama yaitu sensor digerakan ataupun sensor tekanan. Nah, tensimeter digital menggunakan sensor elektronik untuk mengukur tekanan. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip fisika seperti perubahan resistansi listrik akibat tekanan ataupun perubahan kapasitas. Nah, yang kedua yaitu pemrosesan sinyal. Sinyal dari sensor tekanan diolah secara digital untuk menghasilkan nilai tekanan darah sistolik dan diastolik yang ditampilkan pada layar. Pemrosesan sinyal ini melibatkan konsep fisika seperti elektronika dan pengolahan data. Pemotongan kuku menggunakan gunting kuku menerapkan prinsip dasar fisika, yaitu tuas tingkat pertama, yang dimana titik tumpu berada pada bagian tengah gunting kuku, dan untuk gaya yang diterapkan yaitu gaya yang diberikan oleh pemotong kuku, dan untuk beban terdapat pada kuku yang akan dipotong. Jadi dengan titik tumpu berada di tengah gunting kuku dan diberikan gaya pada bagian ujung gunting kuku dengan sebuah tekanan, itu akan memberikan momen yang cukup besar untuk memotong kuku tersebut. Salam semuanya, seperti yang telah kita lihat di video, di mana teman saya mendorong pasien menggunakan kursi roda. Dalam fisika ada yang namanya penerapan roda berporos. Nah, penerapan roda berporos pada kursi roda adalah contoh nyata dari penerapan prinsip roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Roda pada kursi roda memungkinkan pasien atau pengguna untuk bergerak dengan mudah dan efisien. Nah, ada beberapa aspek penting terkait penerapan roda berporos pada kursi roda. Yang pertama, kemudahan pergerakan. Roda berporos ini akan mengurangi gesekan antara kursi roda dengan permukaan tanah ataupun lantai, sehingga memungkinkan pengguna untuk bergerak dengan lebih mudah. Yang kedua, efisiensi energi. Nah, dengan adanya roda berporos ini, pengguna kursi
kursi roda tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk bergerak. Hal ini sangat penting bagi pasien yang memiliki keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan tertentu. Yang ketiga adalah mobilitas. Kursi roda akan memberikan mobilitas yang lebih besar bagi penggunanya, memungkinkan mereka berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Yang keempat yaitu desain kursi roda. Desain kursi roda juga akan mempengaruhi efisiensi penggunaan roda berporos. Kursi roda yang ergonomis dan ringan akan memudahkan pengguna dalam bergerak. Penerapan roda berporos ini pada kursi roda sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, apalagi kepada pasien yang susah berjalan atau disabilitas. Jadi, seperti video yang ditampilkan, bahwa stapler merupakan pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik tumpuk di antara titik kuasa dan titik beban. Artinya, gaya yang diterapkan atau titik kuasa dan beban yang diangkat atau titik beban terletak di kedua sisi titik tumpuk. Penggunaan pengungkit dalam tindakan keperawatan dengan alat staples sangat penting untuk memudahkan pekerjaan perawat dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, contohnya seperti dalam video tadi, yaitu perawat menggunakan stapler untuk menuliskan dokumentasi pasien. Contoh lainnya juga, perawat menggunakan stapler untuk menutup luka, menggunakan stapler untuk mengikat perban, dan menggunakan stapler untuk mengatur posisi pasien. Nah, dalam penggunaan pengungkit, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, menggunakan pengungkit yang tepat. Yang kedua, mengikuti prosedur yang benar. Yang ketiga, memastikan keselamatan pasien. Dan yang terakhir, melakukan pemeliharaan pengungkit. Nah, ada juga kelebihan penggunaan pengungkit dalam keperawatan, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua mengurangi kekuatan fisik, yang ketiga meningkatkan keselamatan pasien. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan pengungkit dalam tindakan keperawatan dengan alat staples, perawat dapat memudahkan pekerjaan mereka dan meningkatkan keselamatan pasien. Namun, penting untuk mengikuti prosedur yang benar dan memastikan keselamatan pasien selama menggunakan pengungkit. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip fisika yang berlaku dalam alat medis stetoskop. Stetoskop bekerja berdasarkan beberapa prinsip fisika utama. Yang pertama, ada transmisi gelombang suara. Suara yang dihasilkan oleh tubuh, misalnya detak jantung atau pernafasan, merambat melalui udara dan jaringan tubuh ke diafragma atau bel stetoskop. Diafragma memiliki permukaan yang datar, menangkap frekuensi suara yang lebih tinggi, sedangkan bel memiliki permukaan cekung, menangkap frekuensi suara yang lebih rendah. Resonansi akustik, stetoskop dirancang untuk memperkuat suara. Prinsip hukum Bernoulli, udara yang bergerak melalui selang stetoskop mengalami efek Bernoulli, di mana tekanan dalam tabung menurun saat fluida atau udara bergerak lebih cepat, membantu menjaga transmisi suara agar tetap jernih. Refleksi dan intervensi gelombang. Selang stetoskop dirancang untuk meminimalkan kehilangan suara dengan mencegah pantulan dan intervensi yang mengganggu.
Gelombang suara diarahkan dengan efisien dari sumber, yaitu tubuh pasien, ke telinga pengguna atau perawat. Reduksi kebisingan. Ujung ear tips yang dapat membantu mengurangi suara eksternal, memungkinkan pengguna mendengar suara tubuh dengan lebih baik. Itulah prinsip fisika yang bekerja pada stetoskop.